Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA, yaitu bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Anak-anakku yang saya banggakan, pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Gerak seperti apa yang dilakukan oleh benda saat memperoleh gaya? Apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak benda? Agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi tentang gerak berikut ini dengan penuh semangat. Belajar dari rumah dengan penuh semangat. Semua akan kita awali dari istilah penting berikut ini, anak-anak. Yang pertama yaitu gerak. Kemudian gerak lurus, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan gaya. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu, berupa garis lurus, berupa lintasan melingkar, parabola, atau sesuai dengan rute perjalanan yang kita kerjakan. Anak-anak yang saya cintai, untuk materi kita sebenarnya ada percobaan. Nah, karena kali ini kita tidak tatap muka tapi belajar dari rumah, maka untuk percobaan tentang gerak lurus yang menggunakan mobil mainan, mistar, tiker timer, dan pita kertas, kalian cari di YouTube. Nah, kalian cari di YouTube, kalian amati, kemudian pekerjaan pertama yang kalian lakukan adalah apa yang dapat kamu simpulkan dari apa yang kamu amati di media YouTube tersebut. Jadi berdasarkan percobaan dan diskusi yang kamu lihat, apa yang dapat kalian simpulkan. Ini tugas yang pertama. Berikutnya anak-anak tentang gerak lurus. Coba amati gambar yang ada di layar. Bisa juga buka buku kalian di halaman 4. Nah, ini ya. Ilustrasi jarak rumah ke sekolah. Di sini kalian bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Anak-anak, ketika kita berbicara membahas tentang jarak, misalnya dari rumah kalian ke sekolah SMP Negeri 10 Malang, maka kamu akan menghitung garis merah tersebut. Atau kemana kakimu melangkah, belok kemana saja, atau roda kendaraanmu berjalan, belok kemana saja, itu akan kalian hitung sebagai jarak antara rumah dan sekolah. Tapi kalau perpindahan akan kita kerjakan seperti membuat garis lurus dari sekolah ke rumah, atau sebaliknya dari rumah ke sekolah. Dari titik awal ke titik akhir kita tarik garis lurus straight. Nah, ini yang disebut dengan perpindahan. Semoga kalian nanti bisa membaca lebih dalam di halaman 4. Nah, berikutnya ini jarak dan waktu tempuh seorang atlet yang sedang berlari. Ini nanti kita akan bisa mencari atau bisa membedakan antara kecepatan dan kelajuan. Nah, nanti kalian bisa melihat orang berlari melintasi halangan 0 second, 2 second, 4 second, sampai 6. Begitu juga dengan mobil. Nah, dari sini nanti kalian bisa
membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu gandengannya dengan jarak, kalau kecepatan gandengannya dengan perpindahan. Satuannya sama ya anak-anak, sama-sama meter. Jadi satuannya kalau jarak ya 30 meter ya, misalnya waktunya 6 sekon. Nah ini jadi jarak perpindahan satuannya sama-sama meter, kelajuan kecepatan satuannya sama-sama meter per sekon. Anak-anak, tentunya kalian sudah pernah melihat speedometer dari kendaraan yang kalian naiki, baik sepeda motor maupun mobil. Nah ini, atau juga GPS. Kalau GPS itu lebih cenderung kita bisa menyebutkan sebagai jarak, karena kemana roda kita berjalan itu akan dihitung di dalam GPS. Nah, berakhir dengan menghitung kecepatan. Nah, kecepatan di sini anak-anak, kecepatan adalah, nah ini perbedaan jarak awal dengan akhir dibagi dengan waktu tempuh yang kita lewati tadi ya nih. Nah, berikutnya di pertemuan ini kita akhiri dengan ayo kita selesaikan seperti buku paket halaman 7 ya. Kita lihat yang ada di sini. Nah, ini kita isi titik-titik yang ada di sini berkaitan dengan jarak tempuh. Yang di sini ya, di sini kecepatan. Kalau kita kaitkan anak-anak dengan materi kalian waktu kelas 7 dulu, maka jarak dan kelajuan, nah ini adalah besaran skalar. Dia tidak punya arah, tapi kemana kaki kita melangkah tadi. Tapi untuk perpindahan dan kecepatan adalah besaran vektor, di mana dia punya jarak dan punya arah. Nah, arahnya dari mana ke mana gitu ya. Untuk kelajuan dan kecepatan nanti kalian akan bisa membedakan di sini. Nah, ini juga bisa kalian tabel tersebut. Nah, ini kalian lengkapi. Diakhiri juga dengan kesimpulan apa yang diperoleh dari gerak sepeda tersebut. Nah, ini ayo kita selesaikan. Nah, itulah anak-anak untuk materi hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar dari rumah, selalu didampingi orang tua, saudara, ataupun komunikasi dengan sesama teman atau konsultasi dengan guru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.